Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru menyampaikan selamat bertemu kembali dalam acara kegiatan MPLS Pengenalan Lingkungan Sekolah yang mana pada kesempatan hari ini, hari Senin merupakan kegiatan awal yang seharusnya pelaksanaan kegiatan MPLS ini bisa dilaksanakan secara tatap muka. Tapi karena kondisi yang begitu rawan dengan COVID-19, maka untuk kegiatan MPLS ini tidak bisa kita laksanakan dengan tatap muka. Pertama-tama ingin kami perkenalkan saya selaku tutor dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu nama Wasis Widiawan, SPD, yang mana pada kesempatan hari ini akan membawakan materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu yang kaitannya dengan cara belajar efektif, ya. Yang mana cara belajar efektif ini nanti secara psikologi akan dibagi menjadi beberapa tahapan atau bagian. Harapan kami, kalian nanti setelah mengikuti masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah ini yang kaitannya dengan cara belajar efektif, itu akan diperoleh hasil kalian nanti semaksimal mungkin nanti bisa belajar dengan baik. Mari perhatikan slide pertama yang kaitannya dengan proses pembelajaran secara efektif. Ada 15 cara belajar efektif menurut psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu bahwasanya setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar. Kalian nanti masuk di SMA Nur Huda pun sama, kewajiban kalian adalah yaitu belajar. Karena belajar itu merupakan tujuan utama dari kita, yaitu mengenyam ilmu pendidikan yang ada di SMA. Nah, bagaimana cara belajar efektif menurut cara kajian psikologi? Di sini nanti akan ditampilkan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita merasakan bahwa kebutuhan untuk belajar itu bagi kita itu sangat penting. Yang namanya siswa itu merupakan bagian daripada objek atau subjek, yang mana kebutuhan belajar itu sangat dibutuhkan oleh kita. Kita harus bisa menunjukkan kesungguhan kita belajar. Karena harapan kita yaitu kalian merupakan siswa-siswa yang mempunyai dedikasi untuk belajar yang baik itu seperti apa. Ilmu yang kita pelajari pun itu harus meresap di dalam ingatan kita. Yang kedua adalah belajar dimanapun yang kita suka. Ada kalanya kita itu lebih suka belajarnya ya ada di tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang ramai, atau bahkan pula kita di sini akan memilih tempat yang nyaman untuk membantu kita dalam hal belajar. Karena perasaan mood kita dalam belajar itu juga berpengaruh terhadap kita untuk menerima materi. Kemudian tahapan yang ketiga psikologinya yaitu dengan cara mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Kalian nanti apabila sudah diterima di SMA Nur Huda, itu nanti akan menerima beberapa pelajaran-pelajaran yang begitu banyak, yang mana tentunya dari materi-materi Bapak Ibu guru yang diberikan, itu paling tidak kalian harus bisa untuk menerima materi-materi tersebut. Nah, bagaimana supaya materi-materi tersebut bisa diterima? Itu caranya dengan cara itu tadi, yaitu kalian harus bisa mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Dalam artian di sini ada kesempatan waktu kalian untuk belajar dalam kurun waktu tertentu. Jangan sistemnya, umpamanya kita hendak ujian saja, kita pakai sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam. Karena bagaimanapun kalau kita menggunakan metode sistem kebut semalam, itu akan menimbulkan tekanan psikologis, yaitu pada diri kita sendiri. Bahkan nanti bisa menyebabkan kita nggak konsentrasi dalam hal belajar. Kemudian yang berikutnya, yaitu kita harus bisa membagi waktu dalam hal belajar. Karena bagaimanapun, ya, kemampuan kita atau kemampuan siswa itu dalam menerima materi tidak sama. Sehingga di sini perlu ada tenggang waktu atau pembagian waktu belajar. Ada baiknya umpamanya dalam membuat waktu belajar itu kita membuat jadwal belajar atau target pembelajaran.
Dikandung maksud dengan kalian membuat jadwal belajar, paling tidak nanti kalian akan bisa fokus dalam hal pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara berdiskusi. Setiap orang itu memiliki style belajar sendiri. Ada yang menyukai belajar sendiri tempat sepi, maupun ada yang belajar suka yang berkelompok. Nah, Pak Guru yakin kalian di sini mungkin ya, karena tadi Pak Guru sampaikan bahwa kemampuan kalian belajarnya tidak sama, maka di sini pun adanya perlu metode supaya kalian bisa mampu belajar secara baik. Ya, salah satunya yaitu dengan cara berdiskusi dengan teman, ya kan, tukar pikiran, kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah sampaikan Ibu Bapak Guru. Karena nanti dengan harapan berdiskusi, kalian akhirnya bisa memberikan atau menemukan solusi pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit yang kalian terima. Kemudian yang keenam, yaitu dengan cari cara membantu untuk mengkonsentrasi. Ya, biasanya di sini yang berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu di mana gaya belajar orang itu kan tidak sama, berbeda-beda, ya. Sehingga mungkin di sini ya ada yang suka menikmati bisa belajar dengan baik itu dengan cara menikmati sambil menikmati musik atau diiringi dengan musik atau bahkan mendengarkan musik. Nah, hal-hal seperti itu juga membantu kita dalam hal konsentrasi. Tapi ada juga mungkin di antara siswa yang tidak bisa belajar ya tadi diiringi dengan misalnya mendengarkan musik atau diiringi dengan lagu. Ya, ini beberapa cara yang membantu konsentrasi kita. Kemudian yang ketujuh, pahami. Ya. Pahami materi yang sudah Bapak Ibu Guru berikan misalnya. Ya, jangan hanya untuk dihafalkan saja, tapi dipahami kemudian berusaha untuk menghafalnya, menghafalkannya. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Ya, padahal menghafalkan itu hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek dan sifatnya itu biasanya kalau siswa menghafal itu kesananya biasanya lupa. Ya. Makanya di sini yang paling utama adalah dipahami, ya kan? Jadi nanti kalau umpamanya sudah masuk di SMA muda, kemudian proses pembelajaran sudah terjadi tatap muka, diharapkan adalah harapan Bapak Ibu guru adalah satu, kalian apabila tidak paham, ya tentunya kalian harus menanyakan hal-hal apa saja yang tidak dipahami oleh kalian. Kemudian yang kedelapan, ini kebiasaan buruk daripada siswa-siswa ya baik di SMA Nurul Huda maupun sekolah yang lainnya. Satu, apa itu? Ya, malu bertanya. Ya. Inilah yang ada kalanya menghambat kita dalam menerima materi yang ada. Jadi yang kedelapan itu kita harus berusaha jangan malu untuk bertanya. Ya. Jangan segan-segan untuk bertanya. Apabila kita tidak memahami atau mengalami kebuntuan dari suatu ilmu atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Harapan kita apabila nanti kalian dalam proses pembelajaran kalian tidak paham atau tidak mengerti, itu alangkah lebih baiknya kalian bertanya langsung. Ya, dan jangan dijadikan ini sebagai hal yang menakutkan buat kalian. Dan Bapak Ibu guru pun tidak akan mengecap kalian sebagai orang bodoh. Ya. Dan malah kita lebih akan menghargai siswa yang sering mau bertanya ketimbang siswa yang tidak bertanya. Karena Pak Guru yakin ya, dengan kalian sering bertanya, salah materi yang akan diberikan itu akan mudah terserap dan mudah dipahami oleh kalian. Kemudian yang ke-9, ya, ada kalanya siswa itu kalau sudah mengalami dalam proses pembelajaran mengalami hal yang tidak dipahami, ya, itu putus asa, ya kan? Atau tidak mau belajar, atau jawabannya orang mumet dan sebagainya. Ya, hal seperti itu harus kita tepis. Tapi kita harus coba terus, ya. Jadi ke-9 itu kita harus coba terus meskipun gagal, ya. Karena kegagalan merupakan bagian daripada pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Jadi kegagalan itu dianggap sebagai cara belajar yang efektif, ya. Yang kita sendiri ya, itu harus bisa tadi ya, menganggap kegagalan itu merupakan hal yang biasa. Dalam artian hal biasa di sini adalah
koreksi kita, ya, koreksi kita. Ya, sehingga dengan adanya kita coba terus meskipun gagal, insya Allah lambat laun keberhasilan akan tercapai dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang ke-10, ya, di sini strategi cara belajar efektif yaitu suka dulu dengan mata pelajaran yang ada. Ya. Selama proses pembelajaran, selama ini Pak Guru sering memantau bahwa siswa-siswa yang melakukan proses pembelajaran itu ya ada beberapa materi ya yang tidak disukai oleh siswa. Ya. Kenapa sampai tidak disukai oleh siswa? Ya kan? Karena mungkin siswa menganggap bahwa pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu sulit, ya, sulit dipahami atau sulit dimengerti, ya kan? Padahal tidak seperti itu, ya. Kembalinya apa? Kembalinya kepada diri kita sendiri. Ya. Langkah pertama supaya nanti kalian betul-betul memahami suatu pelajaran, kalian suka dulu dengan materi pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Misalnya, ya kan, kalian kalau maunya dalam hal ilmu materi mata pelajaran olahraga, ya Pak Guru yakin kalian semuanya suka. Ya. Tapi ada beberapa siswa juga yang mungkin tidak suka dengan materi pelajaran olahraga karena dengan keterbatasan fisik atau kemampuan fisik yang dia miliki. Tapi hal tersebut bukan menjadikan kendala bahwa kita tidak suka dengan materi pelajaran olahraga. Tapi sebagai siswa, kita harus bisa semaksimal mungkin menyukai semua materi pelajaran yang ada. Itu tugas utama seperti itu. Kemudian yang 11 ya, strategi efektif ya. Ini pertama memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya. Di zaman sekarang yang serba modern, yang semuanya menggunakan IT, itu biasanya ya proses pembelajaran bukan mengacu pada buku saja atau buku pelajaran saja atau kumpulan-kumpulan dari soal dari sekolah, tapi di sini kita dituntut untuk lebih maju lagi. Misalnya kita belajar dari internet atau dari video atau dari media sosial lainnya yaitu dari televisi ya yang biasanya sudah menyediakan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif ya. Lah hal seperti itu, nah, kita sebagai siswa harus betul-betul memanfaatkan semua fasilitas ini. Karena bagaimanapun fasilitas ini adalah sebagai fasilitas pendukung proses belajar untuk kita. Ya. Dan biasanya di internet juga sudah disediakan pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan materi yang akan dibahas di sekolah. Ya. Atau biasanya juga di media sosial itu ada video atau tayangan edukasi yang telah dikemas semenarik mungkin atau sederhana mungkin yang insya Allah akan mudah dipahami atau mudah dicerna oleh kita. Sehingga di sini ya kan, salah satu strategi ya cara belajar yang efektif itu salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas yang ada. Kami yakin ya kalau kalian semuanya di sini adalah semuanya mempunyai HP Android. Ya silakan manfaatkan HP Android yang kalian punyai untuk bisa ya tadi ya belajar fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di internet. Kemudian yang ke-12 yaitu membuat review atau peta materi, ya kan. Ini salah satu hal yang ada kalanya siswa sungkan atau malas, ya kan, membuat review atau peta materi, ya kan. Padahal ini sangat penting sekali, ya kan, dalam proses pembelajaran. Bahwasanya dengan kita mereview atau membuat peta materi, itu secara tidak langsung konsep-konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari itu akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Itu seperti itu. Jadi selain kita tadi bisa mengkaji bahan belajar yang lebih simpel, tapi di sisi lain kita akhirnya apa? Mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan. Ya. Lah, kegiatan mereview atau membuat peta materi ini ya secara baik itu perlunya kita lakukan, ya kan? Karena apa? Ya tadi, karena kemampuan kita pun tidak sama dalam menerima materi proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya yang ke-13, jadi setiap kegiatan itu pasti ada kegiatan pembelajaran itu pasti ada kesimpulan akhir, ya. Nah,
kalian tuh harus bisa di sini membuat suatu kesimpulan, ya. Kesimpulan materi apa yang sudah disampaikan, ya. Yang mana hasil outputnya dari kegiatan belajar tersebut, kita bisa membaca uh, intisarinya apa. Kemudian setelah bisa membaca intisari daripada proses pembelajaran tersebut, kita kemudian bisa menyerap, kemudian bisa mempraktekkan, ya, mempraktekkan dari proses pembelajaran yang ada. Jadi dibuatkan kesimpulan secara matang. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah tadi kalian membuat kesimpulan, ya, langkah berikutnya yaitu belajar mencoba membuat latihan soal. Ya. Latihan soal itu merupakan bagian daripada review. Ya. Dan di sini kita dituntut untuk bisa memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari, ya kan? Ya. Setelah kita berusaha tadi melakukan uji coba memecahkan soal-soal dengan coba latihan soal, itu kita hanya bisa menilai atau mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi tersebut. Ya. Karena dengan adanya latihan ini, kita juga akhirnya bisa mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilakukan itu bisa berhasil atau bisa sukses. Jadi nanti kalian setelah proses belajar itu nanti ada dicoba latihan-latihan soal. Ya. Yang intinya setelah kalian melakukan latihan soal itu, jadi nanti kalian bisa mengukur ya batas kemampuan saya itu dalam menerima materi itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, ya, setiap kegiatan dalam proses pembelajaran itu jangan lupa itu harus selalu berdoa, ya. Karena bagaimanapun belajar itu merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun sia-sialah kegiatan kita apabila dalam proses pembelajaran itu tidak diiringi dengan doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita, kemudian membuat ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Itu seperti itu. Itulah tadi 15 ya metode pembelajaran efektif yang menurut kajian secara psikologis, dan harapannya dengan kalian tadi menyimak ya, kemudian sepintas mempelajari, walaupun mohon maaf mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini kita hanya bisa daring seperti ini, tapi harapannya ada sedikit ya, ada sedikit ilmu yang terserap, yaitu bagaimana sebagai seorang siswa itu nanti apabila kalian sudah diterima di SMA Huda itu bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, kemudian bisa menerima materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for the meaning. Now we show